Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabarnya hari ini? Semoga teman-teman masih dalam keadaan sehat walafiat dan masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep ukhuwah dalam Islam. Yuk teman-teman simak video berikut ini. Baik, yang pertama yaitu pengertian ukhuwah dalam Islam. Nah, dalam bahasa Arab, ukhuwah berasal dari kata akah yang melahirkan beberapa kata alat, aku yang memiliki makna memberi perhatian dan kemudian berkembang untuk merujuk kepada arti sahabat atau teman. Secara etimologi, kata ukhuwah dapat diartikan sebagai persaudaraan. Persaudaraan yang dimaksud adalah ukhuwah ini bukan hanya terbatas pada saudara yang masih ada hubungan darah, tetapi saudara seiman yang tidak terbatas oleh suku, bangsa, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu jenis-jenis ukhuwah dalam Islam. Terdapat 3 jenis ukhuwah yang dapat kita pelajari dan terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah adalah persaudaraan yang bersifat keislaman atau persaudaraan antar sesama pemeluk Islam. Ukhuwah Islamiyah mengandung ajaran bahwa seluruh umat muslim merupakan saudara. Artinya, kalian sebagai umat muslim harus menganggap setiap muslim merupakan saudara tanpa membedakan latar belakang keturunan, kebangsaan, dan lain sebagainya. Yang kedua, ukhuwah wataniyah. Ukhuwah watan adalah persaudaraan karena tanah air, tempat kelahiran, tanah tumpah darah, atau kampung halaman. Kalian bisa menganggap seseorang sebagai saudara sebangsa tanpa pandang agama atau suku. Yang ketiga, ada ukhuwah insaniyah. Insan berarti manusia. Arti ukhuwah insaniyah dapat diartikan sebagai persaudaraan yang cakupannya lebih luas, yaitu antar sesama umat muslim, umat manusia di seluruh dunia. Sesungguhnya, setiap orang perlu menghindari sikap buruk dan mengolok-olok sesama. Terdapat ayat Al-Quran yang menjelaskan konsep ini secara mendasar, yakni surat Al-Hujurat ayat 11. Nah, yang ketiga yaitu manfaat terjalinnya ukhuwah. Adapun manfaat terjalinnya ukhuwah yaitu yang pertama, mendapatkan rasa manis dan lezatnya iman. Yang sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda, 3 perkara yang barang siapa mendapatkannya maka dia akan merasakan manisnya iman. Pertama, dia mencintai Allah dan Rasulnya melebihi daripada kecintaan kepada selain keduanya. Yang kedua, dia mencintai saudaranya dan dia tidaklah mencintai melainkan karena Allah. Yang ketiga, dia membenci untuk kembali kepada kekufuran sebagaimana dia membenci untuk dilemparkan ke dalam api neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, timbul sikap tolong-menolong. Yang ketiga, rasa saling memahami. Yang keempat, menimbulkan rasa tenggang rasa dan tidak menzalimi satu sama lain. Yang kelima, terciptanya solidaritas yang kuat antar sesama muslim. Yang keenam, terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketujuh, terciptanya kerukunan hidup antar sesama warga masyarakat. Yang keempat, contoh-contoh ukhuwah dalam Islam. Yang pertama, menegakkan sholat 5 waktu. Yang kedua, menebarkan salam dan tidak saling acuh. Yang ketiga, mengamalkan hadis tentang hak seorang muslim terhadap muslim yang lain. Yang keempat, saling menolong. Yang kelima, saling memaafkan. Yang keenam, menjauhi perbuatan maksiat. Yang ketujuh, saling mendoakan dalam kebaikan. Nabi SAW pernah bersabda, jika seseorang mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuannya, maka malaikat pun akan mengatakan, semoga engkau mendapatkan sebagaimana yang engkau doakan kepada saudaramu. Hadis riwayat Muslim. Yang kelima, dalil-dalil ukhuwah dalam Islam. Sesungguhnya Islam telah mengimbau kepada umatnya untuk senantiasa menjaga ukhuwah Islamiyah karena pada hakikatnya kaum mukmin itu bersaudara.
Mereka bagikan susunan bangunan yang kokoh yang saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 10 yang artinya orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu demikianlah perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kamu mendapatkan rahmat darinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, seorang mukmin terhadap mukmin lainnya adalah laksana bangunan yang saling menguatkan bagian satu dengan bagian yang lainnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kaum mukminin itu seperti anggota tubuh. Jika salah satu anggota tubuh tersebut merasa sakit, maka bagian tubuh yang lain juga akan merasakan sakitnya. Dan Nabi juga pernah bersabda, perumpamaan kaum mukminin dalam kasih sayang dan belas kasih serta cinta adalah seperti satu tubuh. Jika satu bagian anggota tubuh sakit, maka akan terasa sakit seluruh tubuh dengan tidak bisa tidur dan rasa demam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, itulah tadi pemaparan materi tentang konsep ukhuwah dari saya. Saya harapkan semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih untuk teman-teman dan dosen yang telah membimbing saya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi